Proses perubahan itulah yang disebut dengan education of religious Islamic. Bagaimana dengan akidah dan akhlak? Akidah adalah sebuah keyakinan pada jiwa manusia tentang sebuah kebenaran yang sifatnya mengikat. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia, tapi jika belum jodoh aku bisa apa? Waktu pertama kali kulihat dirimu hati, rasa hati ini Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia, tapi jika belum jodoh aku bisa apa? waktu pertama kali kulihat dirimu hati, rasa hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Dergosi MPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فإيض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang pendidikan akidah akhlak atau mata kuliah studi akhlak. Untuk itu, saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, Ajak kenalan. pintar, akhlakul karimah, dan juga sholihah. Dan yang paling terpenting adalah keilmuannya sangat mumpuni untuk mempresentasikan tugas kuliahnya tentang pendidikan akhlak atau studi akhlak di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Itu jangan di-skip, tonton sampai habis video ini supaya mendapatkan keilmuan tentang pendidikan akidah akhlak, studi akhlak di perguruan tinggi. Itu langsung kita ke materi. Dukungannya jangan lupa subscribe Like, and comment. share, and share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara pendidikan, maka tidak terlepas dari ahli-ahli, pakar-pakar tentang pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah mengubah tingkah laku dari manusia, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang paham menjadi paham, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari akhlak majmumah menuju akhlak mahmudah. Proses perubahan itulah yang disebut dengan education of religious Islamic. Bagaimana dengan akidah dan akhlak?
Akidah adalah sebuah keyakinan pada jiwa manusia tentang sebuah kebenaran yang sifatnya mengikat. Maka akidah berasal dari bahasa Arab aqada, yaqidu aqdan, ikatan, mengikat manusia untuk menuju lerop, yakni sebuah kebenaran yang hakiki. Akidah berasal dari hati nurani yang paling dalam untuk mencari sebuah kebenaran yang bersifat kepercayaan sepenuhnya, tidak ada keraguan tentang sebuah kebenaran. A few moments later. Sedangkan akhlak adalah berasal dari bahasa Arab khuluq, karakter, tabiat, tingkah laku dari manusia itu sendiri. Akidah akhlak ingin manusia seperti kita semuanya, khususnya mahasiswa-mahasiswi kalangan intelektual muda di perguruan tinggi, untuk senantiasa berakhlakul karimah, berakhlakul Islam sesuai dengan akidah Islam kita, yakni ahli sunnah wal jamaah. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa keberkahan baik diri kita atau di sekitar kita. Dengan adanya akidah akhlak kita, sekeliling kita akan menjadi aman, tentram, tidak ada persoalan apapun, menuju sebuah kebahagiaan yang hakiki karena kita mendekatkan diri kepada ajaran Rabb, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua hal akhlak manusia, yakni akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, dan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Dua hal inilah yang akan kita pelajari di perkuliahan ini, bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia yang berakhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para teman-teman yang berada di luar lingkungan mahasiswa-mahasiswi, kita belajar tentang akidah akhlak sama dengan kita menguatkan tabiat kita, karakter kita berdasarkan agama Islam. Di perguruan tinggi ini sangat diperlukan bagi intelektual muda. Bayangkan kalau para petinggi-petinggi keilmuan, kaum intelektual tidak mempunyai akhlak yang mulia, maka akan hancurlah negara dan lingkungan di sekitar kita, karena banyaknya intelektual yang berakhlak tercela atau mazmumah. Tetapi sebaliknya, apabila di kalangan intelektual muda kita itu berakhlak mulia, akhlak terpuji, akhlaknya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka negara akan aman, tentram, dan negara akan maju pesat berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Di perguruan tinggi inilah akhlak yang mulia sangat diperlukan, dibutuhkan bagi seorang lulusan perguruan tinggi, khususnya intelektual muda yang akan mengembangkan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat dan negara tercinta kita, yakni Indonesia. Ketika kita bicara mengenai akidah akhlak, maka tidak terlepas dari ucapan, perbuatan, dan hati membenarkan. Ketiga hal inilah sebagai kunci bahwasanya akidah kita sudah benar, atau sebaliknya akidah kita tidak benar. Bila hati sudah bicara kebenaran, mulut mengeluarkan apa yang dikatakan oleh hati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah akidah yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan Rasul Muhammad SAW, ajaran Al-Quranul Karim, dan hadis-hadis yang diberikan contoh kepada kita semuanya dari baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk itu, untuk memperdalam tentang kajian perkuliahan ini, kita dengarkan juga intelektual muda kita, calon seorang guru
dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menyampaikan ide dan gagasannya melalui mata kuliah pendidikan akidah akhlak dan studi akhlak berikut ini. Perkenalkan, nama saya Safitriani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya. Kata akhlak itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk, yang berarti sopan santun, tabiat, dan kebiasaan baik. Nah, dalam Al-Quran, kata huluk itu sendiri disebutkan sebanyak 2 kali dalam surah Asy-Syu'ara ayat 137 dan surah Al-Qalam ayat 4. Nah, jadi pengertian secara etimologis menjelaskan bahwa akhlak mempunyai kaitan yang erat dengan Tuhan atau pencipta yang menciptakan perangai manusia lahir dan batin, sehingga tuntutan akhlak itu sendiri harus dari sang Khalik atau sang pencipta. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Yang bagian yang kedua yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak itu sendiri. Nah, yang saya akan bahas selanjutnya yaitu sejarah singkat penyelidikan ilmu akhlak. Nah, akhlak muncul bersamaan dengan munculnya manusia pertama kali, walaupun akhlak belum terdefinisikan secara ilmiah pada saat itu. Jadi dengan kata lain bahwa akhlak muncul secara bersamaan dengan diciptakannya manusia pertama kali. Nah, apabila secara ilmiah belum ada penyelidikan akhlak pada masa Nabi Adam, tetapi kabar yang disampaikan kepada umat manusia pada periode berikutnya hanya melalui wahyu dan agama-agama samawi saja. Nah, sedangkan apabila ditinjau secara ilmiah, penyelidikan akhlak untuk pertama kali dilakukan oleh filosof Yunani yang bernama Sokrates, yaitu murid dari Pitagoras. Nah, pada mulanya filosof Yunani ini tidak banyak memperhatikan tentang ilmu akhlak itu sendiri, tetapi mereka lebih fokus kepada penyelidikan alam raya, asal-usul, dan gejala yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi sejarah singkat mengenai penyelidikan ilmu akhlak. Selanjutnya yaitu garis besar perkembangan pemikiran akhlak. Nah, perkembangan pemikiran akhlak ada beberapa periode. Yang pertama yaitu pada periode Yunani. Nah, akhlak atau etika pertama kali dikaji secara ilmiah pada masa Yunani. Nah, Sokrates adalah tokoh yang pertama kali melakukan penyelidikan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak itu sendiri, yaitu hubungan sesama manusia. Nah, dalam penyelidikan ilmu akhlak itu kemudian muncullah banyak ungkapan bijak yang mengandung ajaran-ajaran atau etika dan moral. Nah, jadi Sokrates juga berpendapat bahwa akhlak dan bentuk perhubungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang selanjutnya, yaitu pada periode bangsa Arab. Nah, sebagaimana dicatat sejarah bahwa bangsa Arab ini merupakan bangsa yang ummi, yaitu bangsa yang tuna terhadap peradaban, bahkan mayoritas buta huruf. Jadi, dengan kata lain, bangsa Arab pada bangsa Arab pra-Islam identik dengan sebutan yang tertinggal peradabannya dengan peradaban bangsa lain pada masa itu, seperti semisal Romawi dan Persia. Nah, bangsa Arab mayoritas merupakan masyarakat yang nomaden, yang tidak menetap lama di sebuah wilayah. Jadi, walaupun demikian, bangsa Arab yang belum banyak mengenal peradaban, tetapi sudah memiliki perangai yang halus dan mengangkat tinggi nilai-nilai etik dalam kehidupan.
Nah, nilai etik dan moral bangsa Arab terekam dari ungkapan dan ajaran-ajaran mereka kepada anak dan generasi berikutnya. Semisal ungkapan hikmah yang disampaikan oleh Aksam bin Syaifi yang hidup pada zaman jahiliyah dan kemudian masuk Islam. Nah, dan ia berkata, jujur adalah pangkal keselamatan, dusta adalah merusakkan, kejahatan adalah kekerasan, kesulitan adalah sarana menghadapi kesulitan, dan kelemahan adalah penyebab kehinaan, dan penyakit pikiran adalah nafsu, dan sebaik-baik perkara adalah sabar. Nah, itulah ungkapan atau ajaran-ajaran kepada anak dan generasi berikutnya. Itu pada fase pada periode bangsa Arab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pada periode Islam. Nah, pada periode Islam ini Islam datang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Islam menerima setiap kebiasaan terpuji yang terdapat pada bangsa Arab, serta menolak semua yang dianggap jelek, yaitu menurut wahyu, Al-Quran, dan As-Sunnah. Nah, Islam membawa akhlak mulia yang menjadi dasar kebaikan hidup umat manusia dan alam seluruhnya. Nah, pemikiran bangsa Arab setelah Al-Quran turun dari segi akhlak menjadi luas dan berkembang, dan juga lebih jelas arah dan sasarannya. Nah, mereka telah diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga mampu menulis syair-syair dan karya tulis sastra yang mendidik melalui kata-katanya yang hikmah, dan terdapat pesan-pesan yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang sifatnya praktis. Nah, itulah tadi pada periode Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada periode pertengahan. Nah, pada periode pertengahan, Eropa mulai bangkit pada babak kedua, yaitu pada abad ke-14. Nah, para ahli menghidupkan kembali filsafat Yunani. Nah, para ahli angkatan baru waktu itu mengkritik dan memperluas penyelidikan tentang masalah-masalah akhlak atau etika itu berdasarkan persoalan ilmu-ilmu lain yang telah ditemukan orang. Nah, seperti ilmu jiwa dan ilmu kemasyarakatan. Nah, mereka juga cenderung kepada kenyataan, bukan kepada khayalan. Nah, pandangan baru ini menimbulkan perubahan dalam nilai-nilai keutamaan. Perhatian orang lain mulai tertuju kepada pentingnya dilakukan perhatian tentang pemuda, wanita, anak-anak dalam susunan kemasyarakatan, dan telah mencapai sukses dalam menetapkan hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada periode modern. Nah, pada periode modern dimulai pada tahun 1800 sampai fase kita sekarang ini. Nah, merupakan zaman kebangkitan umat Islam, ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat, mengisyafkan Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Nah, sejak abad pertengahan, zaman John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873 dipindahkannya paham Epikurus ke paham utilitarisme. Nah, pahamnya tersebar di Eropa dan mempunyai pengaruh besar di sana. Nah, utilitarisme adalah paham yang memandang bahwa ukuran baik buruknya suatu ditentukan oleh kegunaannya. Nah, sedangkan menurut Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903 mengemukakan paham pertumbuhan secara bertahap atau evolusi dalam akhlak manusia. Nah, sedangkan menurut Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, seorang ahli fikir Prancis yang menjadi pembangun mazhab rasionalisme. Nah, segala persangkaan yang berasal dari adat kebiasaan
harus ditolak. Nah, dari bahasan di atas dapat kita pahami bahwa pada era modern itu bermunculan berbagai mazhab etika, antara lain seperti ada yang tetap mempertahankan corak paham lama, ada yang secara radikal melakukan revolusi pemikiran, dan tidak sedikit yang masih tetap konsisten mempertahankan etika teologis, yaitu ajaran akhlak yang berdasarkan ketuhanan atau agama. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep induk akhlak Islami dan sejarah pertumbuhan perkembangan ilmu akhlak. Mahasiswa-mahasiswi, kaum intelektual muda di perguruan tinggi yang selalu ingin menjadi Askabul Kafi, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemudi, kaum intelektual muda di perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan tentang kepemudaan. Bila kita selalu berpegangan teguh kepada akidah akhlak yang lurus sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita akan selamat fid dunya wal akhirah, dan kita akan menjadi pemuda yang tangguh di dalam penyebaran dan akan menebar sebuah kebajikan-kebajikan di lingkungan kita, di lingkungan pekerjaan kita, dan hidup bernegara di Indonesia. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat bagi kita semuanya, dan apabila ada yang kurang mohon dimaafkan, dan bila ada yang lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah fastabil khairat wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.